Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi. Hari ini, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang metabolisme. Seperti yang kalian ketahui pada saat pertemuan kalian pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang metabolisme, pengantarnya ya, pengantar metabolisme. Di materi pengantar metabolisme, Ibu sudah menjelaskan apa itu metabolisme, tapi tidak apa-apa kita review lagi bahwa metabolisme itu adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi semua proses kimia, mulai dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Mulai dari proses sederhana sampai proses yang paling kompleks. Semuanya termasuk ke dalam proses yang namanya metabolisme. Seperti yang kalian tahu bahwa metabolisme ini terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan, sementara katabolisme adalah proses pembongkaran. Yang perlu kalian ingat bahwa proses penyusunan ya itu membutuhkan energi, sementara proses pembongkaran itu akan menghasilkan energi. Nah, anak-anakku sekalian, karena ini adalah proses kimia, maka ada beberapa molekul yang terlibat dalam prosesnya. Yang pertama, pada materi yang lalu Ibu sudah beri informasi bahwa yang pertama adalah molekul yang akan bereaksi. Molekul yang akan bereaksi itu biasa kita sebut sebagai substrat. Contohnya, itu adalah zat-zat makanan yang sudah kita makan. Tapi dalam hal ini zat makanannya adalah zat makanan yang sudah dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 2, dalam proses pencernaan makanan, ketika kita memakan nasi, ya, nasi itu kandungan nasi adalah karbohidrat. Ya. Nah, karbohidrat itu adalah molekul yang kompleks. Masih sangat panjang molekulnya. Nah, untuk bisa dapat digunakan oleh sel, molekul karbohidrat yang panjang ini, yang bergandengan banyak, itu harus disederhanakan dalam proses pencernaan. Sebenarnya anak-anakku ada 2 proses pencernaan. Pencernaan secara individu dan pencernaan secara seluler. Pencernaan secara individu sudah kalian pelajari dalam proses pencernaan di kelas 2. Itu adalah pencernaan makanan yang dimulai dari mulut. Ketika kita memasukkan makanan di dalam mulut, dicerna secara kimia dan secara fisik, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus. Nah, hasil pencernaan secara individu inilah yang kemudian menghasilkan molekul yang sederhana. Tapi sederhana dalam arti sebagai individu, sebagai organisme individu. Untuk sel, karena kita adalah makhluk hidup multiseluler, molekul yang sederhana yang merupakan hasil pencernaan itu masih besar, masih harus dibongkar. Kenapa? Karena masih terdapat energi di dalamnya. Ya. Jadi, contoh yang pertama tadi karbohidrat. Kita makan nasi isinya karbohidrat. Sampai di dalam usus, hasilnya yang paling sederhana namanya glukosa. Nah, kalau kalian ingat rumus molekul dari glukosa dari pelajaran sebelumnya adalah C6H12O6. Artinya, dia masih memiliki 6 atom karbon. Nah, kalau 6 atom karbon, berarti masih ada ikatan kimia yang bergandengan. 6 atom karbon yang bergandengan, kemudian mengikat 12 molekul
atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Itu masih harus dibongkar. Nah, proses pembongkaran molekul sederhana yang namanya glukosa inilah yang kemudian disebut sebagai proses pencernaan di dalam sel. Nah, proses pencernaan di dalam sel itu melibatkan reaksi kimia. Reaksi kimia ini kemudian kita kenal sebagai metabolisme. Metabolisme sel. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini. Nah, itulah substratnya. Jadi molekul sederhana yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan, yang kalau kita makan karbohidrat hasilnya adalah glukosa, kalau kita makannya adalah lemak atau daging misalnya, maka hasil pencernaannya adalah asam lemak dan gliserol, ada 2 ya, asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kalau kita makan protein, misalnya makan ikan, itu isinya protein, daging juga tadi ada proteinnya, maka hasil pencernaan yang sederhananya adalah asam amino. Nah, ini sudah molekul-molekul sederhana yang siap dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita untuk mengalami proses selanjutnya agar bisa diambil energinya. Kenapa harus diambil energinya? Karena kita membutuhkan energi tersebut. Ya, yang perlu diingat bahwa kita makan sebenarnya adalah untuk memperoleh energi. Kenapa tidak langsung ambil energi dari matahari? Kita tidak punya alatnya, anak-anakku sekalian. Yang punya alat untuk mengambil energi langsung dari matahari dan menggunakannya untuk proses hidupnya hanya tumbuhan. Dia punya klorofil. Sementara kita tidak punya. Tumbuhan punya daun yang memiliki klorofil. Bisa mengambil energi matahari langsung dan digunakan untuk proses hidupnya dan membuat makanannya sendiri. Sementara kita juga punya daun, sebenarnya punya daun telinga, ya. Tapi daun telinga kita tidak punya klorofil. Akibatnya dia tidak bisa mengambil cahaya matahari dan menggunakannya untuk menjadi energi di dalam tubuhnya. Jadi seperti itu, maka kita harus melakukan proses pencernaan, harus melakukan proses metabolisme di dalam sel agar kita bisa memperoleh energi yang tersimpan dalam makanan dan digunakan untuk kegiatan tubuh kita. Nah, baik itu dari segi substratnya, 1. Jadi ada berapa molekul yang kita butuhkan dalam proses metabolisme 1. Pertama tadi substrat. Yang kedua ada ATP. Nah, ATP juga sudah ada rumus molekulnya kemarin. Adenosin trifosfat. Ini juga kita peroleh dari makanan. Yang berikutnya ada enzim. Nah, enzim ini adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel yang gunanya adalah untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh kita. Kenapa harus enzim? Ya, karena tubuh kita punya keterbatasan. Coba, di laboratorium atau di rumah, kalau kita ingin mempercepat larutnya teh dan gula, kalau kita lagi buat teh, itu kita pakai air panas. Bisa pakai air panas dari dispenser yang kira-kira 70 derajat Celcius. Atau bisa yang mendidih. Kalau bikin kopi biasanya harus mendidih ya, tidak bisa dari dispenser. Baru bisa larut itu kopinya dengan sempurna. Tapi kalau teh bisa larut meskipun hanya 70 derajat Celcius. Artinya suhu bisa mempercepat reaksi. Suhu tinggi. Ya. Kita bisa lihat contoh, Ibu bisa kasih lihat contoh nih. Ibu punya gelas, Ibu sudah buat isi gelas ini sekarang isinya air putih biasa ya, yang dingin, yang biasa. Ibu masukkan teh celup. Nah, coba perhatikan. Susah tenggelam. Ya. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 detik belum larut tehnya. Airnya masih berwarna bening.
Ya, artinya karena airnya dingin maka dia tidak bisa cepat larut. Kapan larut? Kalau ini kalian simpan mungkin beberapa menit, 10 menit misalnya, ini sudah bisa berwarna. Ini sudah mulai. Sudah ada difusi yang terjadi dari kantong teh ke air. Jadi ada proses diffusi. Tapi lambat. Bagaimana kalau kita menggunakan air panas? Nah, Ibu punya gelas lain. Ini ya, Ibu isi dengan air yang lebih panas. Tidak panas sih tapi hangat, Nak. Ya, kalau panas nanti gelasnya Ibu pecah. Nah, lumayan ini panas. Punya kantong teh yang lain, Ibu masukkan ke sini. Nah, coba perhatikan. Untuk mempercepat larutnya, kita bisa goyang-goyangkan. Nah, coba. Hanya hitungan 2 detik sudah mulai berwarna. Ya, sudah terjadi proses difusi dari kantong teh ke air. Nah, jadi suhu mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi. Reaksi apa sih yang dihasilkan? Reaksi apa yang dipercepat? Nah, ingat lagi pelajaran kimianya. Bahwa ini molekul-molekul teh karena ada air, molekul-molekul teh yang ada di dalam kantong itu mengalami gerak zigzag. Di kimia dikenal sebagai gerak Brown. Ya, gerak Brown ini menyebabkan molekul antar mereka bertabrakan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat tabrakan yang terjadi. Semakin sering terjadi tabrakan, maka semakin kuat tabrakannya, energinya. Maka dia akan menabrak pembatasnya, kertasnya. Nah, kertasnya bersifat semi permeable, artinya dia bisa melewatkan molekul yang kecil. Karena itulah warnanya teh ya bisa keluar dari kertas ini, kertas selofan ini, kemudian memberi warna pada air yang tadinya berwarna bening. Maka terjadi yang namanya difusi ya. Difusi dipercepat oleh suhu. Sekarang ini sudah berwarna, sisa dikasih gula, dilarutkan, baru diminum. Oke, ini contoh peristiwa kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, yang kemudian bisa dipercepat oleh suhu. Suhu yang tinggi maksudnya, Ibu. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang ini kira-kira suhunya 30-40 derajat. Ya. Sementara ya tadi yang satu tidak tinggi suhunya, tapi air dingin. Yang Ibu menjelaskan dengan contoh yang tadi adalah bahwa proses kimia kalau di luar tubuh, misalnya di laboratorium atau di rumah, itu bisa dibantu percepatannya oleh suhu yang tinggi. Masalahnya adalah pada makhluk hidup seperti kita, suhu tubuh kita itu yang normal adalah 37 derajat. 37,5, 37,6 kalian sudah bisa dinyatakan sebagai penderita COVID. Bisa dikarantina ya sekarang ini. Artinya demam. Nah, sekarang kalau gula saja, teh saja butuh suhu sampai 40-70 derajat Celcius baru larut. Bagaimana caranya melarutkan zat gula yang tadi? Ya, yang merupakan hasil metabolisme di dalam sel kita. Sementara suhu tubuh atau suhu sel kita tidak boleh lebih dari 37. Kalau lebih dinyatakan kita sakit. Nah, untuk itulah Tuhan menciptakan satu zat sedikit yang hanya bisa disintesis oleh makhluk hidup yang kemudian dikasih nama enzim. Ya, jadi enzim adalah zat kimia yang disintesis oleh tubuh kita yang tugasnya mempercepat reaksi di dalam tubuh kita, mempercepat semua reaksi kimia tanpa menaikkan suhu tubuh.
Jadi dia bisa mulai bereaksi, mempercepat reaksi kimia tanpa membuat suhu tubuh naik. Atau bahasa lainnya, bahasa sederhananya, enzim adalah bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi, kalau ini tadi harus butuh 40, 50, atau 70 derajat baru larut, kalau kejadiannya di dalam tubuh untuk melarutkan gula di dalam tubuh, itu hanya butuh 37 derajat Celcius sudah larut gulanya, ya, sudah larut gulanya, tapi harus ada enzimnya, jadi ditambahkan enzim. Nanti enzim-enzim apa saja yang berperan dalam proses melarutkan gula atau memetabolisme gula itu hingga dijadikan energi, nanti kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Yang perlu kalian tahu sekarang adalah peran penting enzim dalam proses metabolisme kita ini adalah menurunkan energi aktivasi. Kalau di normal, suhunya untuk aktivasi reaksi kimianya memerlukan suhu sampai 70 derajat Celcius. Dengan adanya enzim, reaksi kimia bisa berlangsung hanya dalam 37 derajat Celcius. Itu peran penting enzim. Nah, sekarang apa itu enzim? Nah, bisa kalian baca lagi di buku kalian. Enzim itu apa sih? Ya, tolong dibaca bukunya ya, Nak ya. Enzim itu adalah zat kimia. Strukturnya bagaimana? Terdiri dari apa saja? Ya. Enzim itu ada 2 bagian. Nanti bagiannya apa aja nanti kalian lihat ya. Kalian baca kemudian kalian tulis jawabannya nanti di classroom-nya kalian. Oke, menjadi tugasnya kalian itu menjelaskan strukturnya enzim. Ada holoenzim, ada apoenzim. Nah, enzim ini supaya efektif bekerja diciptakan oleh Tuhan tidak hanya satu bagian, tapi harus 2 bagian. Bahkan ada yang memerlukan komponen ketiga. Ya, ada namanya aktivator, ada namanya inhibitor. Jadi misalkan enzim ada substrat yang mau dikerjakan, maka enzim bagian pertama dan bagian kedua, apoenzim sama holoenzimnya bergabung. Kapan dia bergabung? Nanti ada substrat. Nanti ada perintah dari otak bahwa saat ini dibutuhkan, maka enzim harus bergabung, mengerjakan substrat. Nah, ada lagi bagian lain dari enzim nanti yang mengontrol kapan dia harus berhenti. Ada namanya inhibitor, penghambat. Ya. Nah, yang mana inhibitor, mana aktivator, mana holoenzim, mana apoenzim, nanti kalian lihat di buku, tolong dibuat catatannya nanti di classroom-nya baru di-upload. Saya kira itu dulu untuk hari ini ya anak-anakku tentang peran penting enzim. Yang pasti bahwa enzim ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ada enzim yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, maka pasti ada kegiatan metabolisme yang berjalan dengan lambat atau bahkan bisa tidak terjadi. Nah, kalian biasa perhatikan kalau adik kalian di rumah lagi malas makan, lagi naik sedikit suhu tubuhnya, misalnya agak demam, habis main hujan-hujanan demam, itu selera makannya kurang kan. Kalau dibawa ke puskesmas atau ke dokter, biasa dikasih vitamin. Antara lain ada B-kom, B12, ada vitamin C. Katanya vitamin C untuk menambah nafsu makan. Kenapa vitamin C menambah nafsu makan? Ya, itu karena vitamin C adalah salah satu koenzim yang membantu enzim dalam menguraikan makanan kita. Jadi kalau makanan sudah diuraikan, berarti berkurang lagi gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Maka timbul rasa lapar. Makanya disebut sebagai menambah nafsu makan. Demikian juga vitamin B-kom, B12, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari kofaktor yang nanti bekerja pada enzim, membantu enzim bekerja dalam proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi semua ada kaitannya dengan makanan yang kita makan. Saya kira itu, semoga dengan belajar tentang metabolisme, pengantarnya ini, kemudian belajar dengan enzim,
kalian bisa lebih paham apa yang terjadi dengan tubuh kalian, dan itu bisa menambah kesyukuran kita terhadap proses penciptaan atau kesempurnaan penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga sujudnya kita ketika kita melakukan sholat untuk yang muslim, itu bisa menjadi lebih bermakna. Kesyukuran untuk yang non-muslim misalnya, pada saat beribadah bisa lebih menghayati bahwa ternyata memang benar-benar kegiatan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan sungguh luar biasa sempurna. Belum ada yang bisa menandingi kesempurnaannya. Ya, demikian anak-anakku sekalian. Sekian untuk hari ini. Selanjutnya, sambil belajar metabolisme, jangan lupa bahwa kegiatan penelitian kalian tentang pertumbuhan perkembangan tanaman tetap berlangsung. Kalau sudah ada yang selesai melakukan pengukurannya sudah 10 kali misalnya, maka bisa dilanjutkan dengan cara membuat laporan penelitiannya. Bagaimana cara membuat laporan penelitian? Nanti akan Ibu upload di classroom-nya kalian, langkah-langkahnya, kemudian contoh laporan penelitian yang baik, nanti akan Ibu kasih di classroom-nya dalam bagian materi pembelajaran, supaya kalian bisa contoh, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas proyek pertama kita, yaitu melakukan kegiatan penelitian. Jangan lupa anak-anakku, jangan bosan-bosan, tanamannya harus tetap disiram. Jadi yang belum selesai pengukurannya 10 kali, silakan dilanjutkan. Jangan lupa disiram setiap hari. Demikian anak-anak. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.